Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali anak Ustaz, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran qiraah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz, terlebih dahulu mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bila anak-anak Ustaz, sebelumnya anak Ustaz juga sudah belajar tentang qalqalah ini ya, yaitu dengan Ustaz Al-Busro. Sekarang Ustaz akan mengulang-ulang kembali tentang qalqalah karena materi kita ini sudah selesai, yaitu dan cuma mengulang-ulang kembali, yaitu terakhir ini ialah tentang qalqalah. Bila anak Ustaz, qalqalah ini artinya secara bahasa adalah pantulan atau getaran. Kemudian secara istilah adalah memantulkan suara atau huruf-huruf yang lima itu, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal ketika dia bertanda sukun atau ketika kita berhenti. Bila Ustaz, kemudian huruf qalqalah itu ada lima, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ketika sukun, ketika kita mewakaf atau kita wakafkan huruf tersebut, maka kita pantulkan suara tersebut atau kita tekan huruf tersebut dengan kuat sehingga dia memantul. Nah, itu yang dinamakan dengan qalqalah. Kemudian qalqalah itu ada dua, yaitu qalqalah sugro, kemudian qalqalah kubro. Qalqalah itu terbagi dua, yaitu sugro dan kubro. Sugro artinya kecil, kubro artinya besar. Qalqalah sugro ini kapan terjadinya? Qalqalah sugro terjadi ketika huruf qalqalah itu berada di tengah kalimat. Huruf qalqalah itu mati bertanda sukun di tengah-tengah kalimat. Kemudian kapan dia disebut kubro atau qalqalah kubro? Ketika huruf qalqalah itu kita wakafkan atau kita berhentikan ketika dia berada di akhir kalimat, atau ketika kita berhenti huruf qalqalah itu berada di akhirnya. Contohnya lam yalid, dal. Dal itu kan huruf qalqalah dan dia berada di akhir. Tetapi kalau dia di tengah, maka dia disebut dengan qalqalah sugro atau kecil. Baik Ustaz, sekarang Ustaz akan mencontohkan bagaimana bacaan ketika dia berada di tengah kalimat yang disebut dengan sugro, dan bagaimana dia ketika di akhir kalimat atau kita berhenti di akhir kalimat atau di akhir kata. Baik Ustaz, silakan anak Ustaz dengarkan. Ustaz akan mencontohkan dulu ketika dia berada di tengah-tengah kalimat atau disebut dengan qalqalah kecil atau qalqalah sugro. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqnahum. Nah, di situ ada huruf qaf. Qaf itu kan di tengah-tengah, maka dia disebut qalqalah sugro. Razaqnahum, qafnya kita tekan tapi tidak terlalu kuat, tidak sama dengan qalqalah kubro. Kubro dia sangat kuat. Razaqnahum. Kemudian contoh huruf ta, yatma'una, dan tidak boleh kita baca yatma'una atau razaqnahum, tidak seperti itu ya. Ustaz ulang contoh huruf qaf, razaqnahum, yaqta'una,
Kemudian huruf to. Yatma'una, yatma'una, yatma'una. Al-mutma'innah, al-mutma'innah, al-mutma'innah. Kemudian contoh huruf ba, hablum, hablum. Min qablika, min qablika, min qablika. Contoh huruf jim, mujrimuna, mujrimuna. Tidak kita baca mujrimuna, mujrimuna, tapi mujrimuna, mujrimuna. Tujzauna, tujzauna, tujzauna. Jangan dibaca tujzauna, tapi tujzauna. Kemudian contoh huruf dal, yadkhuluna, yadkhuluna, yadkhuluna. Mudbirin, mudbirin. Jangan dibaca mudbirin, salah ya. Mudbirin itu tidak ada qalqalahnya. Mudbirin, mudbirin. Nah, itu contoh qalqalah sugro, karena huruf qalqalahnya itu berada di tengah-tengah kalimat, bukan di akhirnya. Contohnya mudbirina. Nah, dal itu kan di tengah-tengah. Kalau di dina itu huruf dal berarti dia di akhir. Itu yang dinamakan dengan qalqalah kubro dia kalau dia di akhir. Sekarang contoh yang di akhir lagi, di akhir kata atau di akhir kalimat, huruf qalqalahnya berada di akhir atau kita berhenti dan hurufnya, huruf qalqalah itu ada di akhirnya, maka dia disebut qalqalah kubro atau besar. Contoh ma khalaqa, ma khalaqa ini qaf itu kan huruf qalqalah, kita mau berhenti di situ, maka kita matikanlah huruf qaf itu atau kita sukunkan, maka menjadi dia qalqalah kubro atau besar karena dia berada di akhir. Ma khalaqa, ma khalaqa. Nah, enggak ditekan ya, enggak, lebih kuat ditekan. Ma khalaqa, ma khalaqa. Bil haqqa, bil haqqa. Nah, bil haqqa, bil haqqa. Ya. Apalagi kalau dia ada tanda tasdid di atas qalqalah itu, maka dia lebih ditekankan lagi, bil haqqa. Ya, dan jangan lupa ditasdidkan ke qaf dulu baru diqalqalahkan, bil haqqa. Nah, tahan sedikit dulu ya, bil haqqa, jangan bil haqqa. Nah, seperti itu ya, bil haqqa. Nah, kemudian contoh huruf to, muhit, muhit, muhit. Ribat, ribat. Tidak kita baca muhit atau ribat, itu ya. Contoh roba, hisab, 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 hisab. Watab, 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 watab. Kemudian contoh huruf jim, bahij, bahij. Al-ma'arij, al-ma'arij. Kemudian contoh huruf dal, la syadid, la syadid, la syadid. Jangan dibaca la syadid. Nah, kalau la syadid dibaca itu salah, la syadid. Nah, itu salah ya. Tapi la syadid, la syadid. Kemudian Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Jangan baca Allahus samad, Allahus samad. Nah, itu salah tuh. Ini alhamdulillah, nah Ustaz, demikian perjalanan tentang qalqalah ini ya untuk kelas 3, yaitu dia ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil yang berada dia di tengah kalimat, dan ada namanya qalqalah kubro ketika huruf qalqalah itu berada di akhir kata atau di akhir kalimat, atau ketika kita berhenti, kita wakaf berhenti, kemudian huruf qalqalah itu ada di akhirnya, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubro. Demikian Ustaz yang bisa sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya, dan silakan anak Ustaz ulang kembali melihat video-video sebelumnya tentang qalqalah ini ya. Kita cukupkan dengan baca alhamdulillah alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.